Wa syara'itut tayamumi, adapun berbagai persyaratan tayamum itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi orang boleh ngeganti wudunya pakai tayamum, syaratnya 5. Pertama, wujudul udri, wujudnya uzur, ya, adanya uzur, adanya halangan. Uzur bukan uzur tua, bukan, maksudnya halangan, ya, orang tersebut tidak bisa menggunakan air, baik bisafarin karena bepergian, ya, musafir, au marodin atau sakit, ya. Jadi kalau dia halangan, ya, dalam keadaan pergi atau dia dalam keadaan sakit, kata dokter jangan pakai air dulu, maka diperbolehkan orang tersebut untuk melakukan tayamum. Kalau Bapak masih ingat kemarin yang masalah membahas khuf, ya, sepatu, yang sepatu kalau zaman dulu namanya khuf. Nah, kalau kemarin saya contohin kayak sepatu tentara lah gitu, ya, kayak sepatu koboi. Nah itu dalam bepergian orang zaman dulu itu pakai sepatu kayak gitu, pakai khuf, ya. Nah biasanya mereka yang udah pakai khuf di perjalanan, ya nggak pakai wudu lagi, tayamum doang biasanya gitu. Zaman dulu, ya. Kalau sekarang mah gampang air. Ini kita bicara ketika terdesak. Terus yang kedua, wadukhulul waqti sholati, dan telah masuknya waktu sholat, ya. Waktu sholat udah masuk, wa thalabul ma'i, dan kemudian dia sudah berusaha untuk mencari air. Jadi tayamum itu beda sama wudu. Kalau wudu boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat, sedangkan tayamum hanya boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi misalnya azan zuhur jam 12 gitu, ya, masuk waktu zuhur jam 12, ya, maka baru kita boleh tayamum. Dan itu pun catatannya sudah harus tolabul ma, dia udah nyari air duluan. Nah kalau udah nyari air nggak ada baru. Andai kata ada informasi saja, ya, misalnya di kampung kita pas nggak ada air, terus tetangga kita bilang tuh di Pondok Dayung ada air. Nah, karena masih terjangkau sama kita, maka wajib kita mencari air, ya, walaupun udah beda kampung. Nah jadi bedanya sama wudu gitu. Kalau wudu kita belum masuk waktu nggak ada masalah, ya. Bapak wudu setengah 12 nih, berangkat sambil jalan, nyampe musola azan zuhur misalnya gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau tayamum nggak boleh, harus masuk waktu dulu, baru kemudian tayamum. Terus kemudian wa ta'adzuru istimalihi, dan berhalangan untuk memakai air, ya. Jadi nggak bisa menggunakan air karena adanya halangan. Misalnya apa? Ya macam-macam. Ya bisa karena hajat air itu, kita butuh air tersebut, bisa juga karena kesehatan. Ya misalnya tadi saya contohin dokter melarang kita kena air. Misalnya ada orang kecelakaan gitu, ya, atau patah tulang misalnya gitu, tangannya digip, nggak bisa kena air. Terus kata dokter, Bapak jangan kena air dulu ya Pak, seminggu ya Pak, sampai lukanya sembuh. Nah maka itu boleh diganti dengan tayamum. Terus selanjutnya wa iwazuhu ba'da tolabi, dan juga hajatnya, ya, ketika dia berhalangan tadi, dia butuh atau berhajat untuk menggunakan air tersebut. Maksudnya air ada, boleh juga nih air ada, tapi air tersebut dipakai misalnya untuk hajat yang lain, misal untuk minum, ya, untuk minum kita sendiri atau untuk minum hewan ternak kita. Misalnya bapak-bapak punya burung, ini ada air segelas, sebetulnya bisa dipakai tuh buat wudhu, tapi berhubung kita punya hewan belum minum, boleh kita menangin tuh hewan kita. Kecuali hayawan, ya, hayawan di sini yang tidak dimuliakan. Misalnya ada orang berniat berzina, terus kita kasih tuh air segelas, nggak boleh, ya, karena dia udah ngomong niat zina tadi, ya. Kalau nggak ngomong nggak apa-apa kasih, ya. Atau misalnya anjing yang galak. Nah kalau untuk hewan benerannya ya anjing yang galak. Kalau anjing yang galak nggak boleh dikasih, maka air yang sedikit itu cukup digunakan untuk kita saja.
Terus selanjutnya waturabu tahiru, ya, menggunakan tanah berdebu yang suci, ya. Jadi yang digunakan untuk tayamum harus tanah berdebu yang suci, gubarun. Nah ini yang penting nih, yang berdebu. Ya, nanti saya jelasin sedikit. Perhatikan tuh kata-katanya. Waturabu, dan tanah at-tahiru yang suci, lahu yang ada padanya gubarun. Gubarun itu debu. Jadi syaratnya turab, tanah, terus kemudian gubar. Gubar itu debu. Fa in khalatahu, yang apabila ya dia itu bercampur sun dengan kapur, au ramlun atau dengan pasir, lam yujzi, maka tidak boleh. Yang andai kata itu tanah bercampur sama sesuatu yang lain, maka nggak boleh. Kalau di kitab Fathul Qorib syarahnya Takrib ini disebutin misalnya tepung atau sisaan beras. Apa tuh kalau orang zaman dulu kan suka ngitung beras. Nah itu katul ya. Nah jadi tanahnya itu harus benar-benar bersih dari segala hal yang bercampur dengannya. Gitu. Nah ini yang perlu saya garis bawahin tadi ya, yang saya sampaikan bahwa yang digunakan alatnya ya adalah tanah yang berdebu. Makanya ada sebagian ulama yang nggak setuju kalau ada orang tayamum pakai bangku. Ada orang pergi di pesawat pakai bangku, ada orang pergi di bis pakai bangku, ya di kereta ya dan sebagainya lah, di kendaraan. Kenapa? Karena syaratnya turab. Berarti kan tuh kitabnya tuh, turab itu artinya tanah, gubar yang berdebu. Jadi bukannya bangku yang berdebu, bukannya jendela yang berdebu, bukannya meja yang berdebu, tapi turab. Turab itu tanah, tanah gubar yang berdebu. Coba baca tuh. Ini biar saya bohongin, karena banyak orang ya karena nggak ada kitabnya jadi asal nyerocos saja. Coba perhatikan tuh tulisannya. Waturabu, dan turab. Turab itu tanah, ya. Atau hiru yang suci, tohir, lahu yang ada baginya atau memiliki, ya, gubarun debu. Jadi syaratnya apa? Tanah yang berdebu. Kesimpulannya itu bukan bangku yang berdebu, bukan meja yang berdebu. Ini yang ngomong bukan Jilani Pak, kitab Takrib nih yang kita baca. Ini saya sering nyampein kayak gini soalnya diprotes sama orang. Karena dia diajarin nama gurunya dulu boleh pakai apa bangku tayamum itu, tepok di bangku, tepok di meja, tepok di jendela, di tembok dan sebagainya. Itu masalahnya. Ketika saya nyampein ini ada beberapa tempat yang ketika saya sampein ini protes jamaahnya. Ustadz dulu guru saya ya terserah sih, saya juga kagak mau maksa kok. Bapak mau ikutin ini saya kagak untung, bapak nggak ngikutin ini saya kagak rugi. Walaupun sekali lagi ada beberapa ulama yang memperbolehkan, tapi saya pribadi condong nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena justru yang mempersyaratkan tayamum itu adalah turabnya, bukan mejanya, bangkunya dan sebagainya, tapi turabnya itu, ya, tanahnya itu. Ustadz kan meja berdebu juga, bangku berdebu juga. Kalau cuman masalah debunya doang, muka orang aja kita pakai tayamum. Muka orang juga berdebu. Ini Mas Gianto saya pinjam mukanya buat tayamum. Mukanya juga berdebu. Boleh nggak? Udah nggak boleh. Kan gitu kalau alasannya cuma masalah debu. Makanya syaratnya bukan cuma debu, tapi juga turab, tanah. Hati-hati ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ini hemat saya. Kalau Bapak pergi di kendaraan gitu ya, itu tidak suka Pak kalau kita sholat di kendaraan itu sholatnya li hurmatil waqti, sholat karena menghormati waktu sholat yang masuk. Jadi gimana pun juga Bapak sholat di kendaraan tetap ujung-ujungnya qodho, tetap ujung-ujungnya qodho karena sholatnya tidak sempurna. Jadi sekalipun Bapak misalnya kita ambillah pendapat yang tadi tuh pakai apa,
pakai debu dengan bangku lah gitu ya, pakai meja segala macam. Dia di kendaraan pakai bangku nih, bangku dipakai buat tayamum. Terus dia sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat, salam, tetap aja nanti sampai tujuan juga dikodok. Ya, makanya sekalipun dia nggak tayamum, ya, atau dia pun tayamum, atau dia wudhu sekalipun di kamar mandi, tetap kesimpulannya ujung-ujungnya tetap harus kodok karena sholatnya tidak dalam keadaan sempurna. Sedangkan kita sehat. Nah, sedangkan kita sehat. Maksudnya apa? Nah, ini ada orang yang kemudian berdebat, ya, orang berdebat kalau di sholat di kendaraan wudhu apa enggak. Orang yang satu berpendapat, ya kita harus wudhu kan sekarang kendaraan udah ada toiletnya, ya kan? Di pesawat ada toiletnya, di bis ada toiletnya, di kereta ada toiletnya, udah rapi lah. Ya, beda sama zaman dulu, Pak. Zaman dulu kereta desek-desekan, ya kan? Sekarang mah kereta nyaman. Bis juga sekarang udah bagus-bagus. Hampir semua kendaraan nggak ada yang nggak punya toilet. Pasti ada toiletnya. Pesawat jangan tanya, ya. Nah, orang yang punya pendapat kayak gini berarti kita ya udah harus tetap melaksanakan sholat dengan wudhu. Ini pendapat orang ini. Nah, pendapat yang satunya enggak lah. Kan di kendaraan, ya udah cukup pakai bangku aja, tok, ya kan? Udah tayamum aja pakai. Ini versi dia nih, versi yang boleh tayamum pakai, udah tayamum aja. Ini berdebat berdua. Ya. Sebetulnya nggak perlu didebatin karena didebatin pun tetap ujung-ujungnya kodok. Mau pakai tayamum pun atau dengan wudhu sekalipun dengan air, ya, atau bahkan tidak melakukan sekalipun, nggak tayamum nggak wudhu, duduk aja udah langsung Allahu Akbar. Karena sholatnya dihormatil waktu untuk menghormati waktu sholat yang masuk. Tetap ujung-ujungnya sampai sana, sampai tujuan kodok, Pak. Lah emang kagak dikodok sholat kayak gitu, tetap dikodok. Nah, maksudnya. Nah, adapun apakah langsung kodok atau tidak itu khilafiyah ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau perjalanannya untuk ke satu tempat, ya, bukan pulang ya, perjalanan untuk ke satu tempat, maka kita diperbolehkan tidak langsung kodok. Artinya bukan tidak kodok, tidak langsung kodok, nggak langsung buru-buru kodok gitu maksudnya, sampai waktu musafir. Kapan tuh waktu musafir? 3 hari. Jadi katakan kita berangkat Senin, katakan kita berangkat ke Surabaya gitu ya, kita berangkat ke Surabaya hari Senin. Kalau sekarang cepat, pagi berangkat, malam udah nyampe, Pak. Pagi jam 10 kita berangkat, jam 12 malam udah nyampe Surabaya, ya. Jam 12 malam naik kereta udah sampai di sana. Nah, maka kemudian kita diperbolehkan untuk langsung kodok atau nunggu waktu musafir. Jadi hari Selasa kita belum kodok sholat, belum dosa. Hari Rebo belum sholat, belum dosa. Hari Kamis belum sholat, belum dosa, masih 3 hari terhitung. Hari Jumat masih di Surabaya, kok belum sholat kodok juga yang kemarin, belum dibayar, baru dosa. Menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, boleh sampai dia kembali ke tujuan. Jadi walaupun hari Kamis, hari Jumat, sampai seminggu, selama dia belum kembali ke Jakarta, belum kembali ke tujuan lagi, maka diperbolehkan dia tidak mengkodok. Adapun yang saya pilih, ya karena saya ngajar, ini kan saya kasih tahu 2 qaul ya. Nah, yang saya pilih adalah pendapat yang pertama, tetap hitungan musafir. Kalau bisa jangan sampai melebihi 3 hari. Bagus-bagus sampai sana langsung kodok. Nyampe Surabaya langsung kita kodok sholat kita. Apa yang harus dilakukan kodoknya? Ya udah, yang ditinggalin apa? Ya misalnya kita berangkat jam 10 pagi tadi tuh. Berarti yang kita lakukan, yang kita tinggalkan zuhur, asar, maghrib, ya bisa enggak? Karena masih jam 12. Bisa masih dapat. Ya udah sholat. Ya, usolli fardhu zuhri biasa. Adaannya diganti kodokan. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati kodoan. Kalau kita bareng-bareng jamaah tetap ada makmuman imaman ya. Fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai sholat zuhur, bangkit sholat asar. Sholli fardhu asri 4 rakaatin mustaqbil kiblati. Kalau jadi makmum kodoan, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus sholat lagi sholat maghrib. Sholli fardhu maghrib 3 rakaatin mustaqbil kiblati kodoan, makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau seandainya kita sama sekali nggak sholat, ya,
Jadi pilihannya sebetulnya itu sama aja. Mau udah tayamum kek, mau pakai wudhu kek, tetap sholatnya pasti dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena syarat-syarat sholatnya tidak terpenuhi. Tadi itu Mas Yanto bilang karena orang yang bisa berdiri wajib berdiri. Belum lagi ntar madep kiblat. Ya Pak, ya kita berangkat misalnya kalau dari sini ke Surabaya, ya kan, naik mobil kek, naik kereta kek, lah itu kan belok-belok. Iya, mungkin suatu saat kita pas kebetulan bangku kita madep kiblat nih. Lah kalau pas kereta ini miring dikit, berarti berubah kiblat kita. Nah makanya di situ juga batal juga. Artinya syarat-syarat sholatnya tidak terpenuhi. Boleh sholat nggak madep kiblat kalau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak boleh Pak, nggak madep kiblat. Bapak iseng nih jalan-jalan, saya sholat sunnah mutlak. Ya usolli sunatan lillahi ta'ala. Udah gitu namanya sholat sunnah mutlak. Itu boleh nggak madep kiblat. Sambil di atas kuda kalau zaman Nabi dulu. Sambil di kereta kalau sekarang ya. Sambil di bis, sambil di mobil dan sebagainya. Artinya apa? Ketika ada pilihan seperti itu, maka ya tetap ujung-ujungnya ini hormatil waktu tadi harus diganti dengan qada sholat. Ini saya sampaikan karena ada beberapa pilihan memang. Ada orang misalnya karena dia bawa mobil pribadi, ya dia bisa berhenti di rest area, bisa. Tapi kalau mereka yang naik angkutan umum, kan nggak bisa. Ya, dia naik kereta, masa berhentiin kereta? Om berhenti dulu om, saya mau turun mau sholat. Itu nggak bisa. Ya, kalau naik mobil sendiri bisa ya berhenti dari saat. Tapi kalau naik bis, naik kereta atau naik pesawat nggak bisa kita berhenti. Jangankan bangku meja gitu ya, tempat duduk yang dipakai buat tayamum, tanah saja kalau nggak berdebu nggak bisa dipakai buat tayamum Pak. Karena syaratnya dua, tanah berdebu. Ini ada tanah basah. Berarti ada debunya nggak? Agak ya, nggak bisa dipakai buat tayamum, gitu. Maksudnya. Nah, makanya ada dua poin ya, tanah berdebu, tanah doang kagak berdebu, nggak bisa, berdebu doang bukan tanah juga kagak bisa. Nah, kemudian selanjutnya wa faraiduhu, ya fardunya tayamum. Fardu berarti wajib ya. Fardunya tayamum itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ada 4 macam fardunya tayamum. Yang pertama itu aniyatun niat. Terus yang kedua wa mashul wajhi, dan kemudian membasuh wajah. Yang ketiga wa mashul yadaini, dan membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai kepada kedua sikut. Wa tartibu, dan selanjutnya yang keempat tertib. Tertib itu maksudnya melakukannya sesuai urutan gitu ya. Jadi nggak boleh tangan dulu baru muka. Jadi harus muka dulu kemudian tangan. Nanti saya praktekin ya. Dihabisin dulu. Wa sunanuhu, dan adapun kesunahannya. Ya, sunah tayamum itu salasu asya'a, ada 3 perkara. Apa saja? Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Ya, membaca basmalah, menyebut nama Allah. Nah, jadi nggak wajib, tapi bismillah itu sunnah. Terus kemudian yang kedua sama kayak wudhu, wa taqdimul yumna, mendahulukan bagian kanan alal yusra, atas bagian kiri. Dan terus kemudian wal muwalatu, dan berkesinambungan atau terus menerus ya, runtut. Jadi sunnah kalau runtut, tertibnya wajib tapi mualahnya sunnah. Walladzi yubtilu, dan adapun perkara yang membatalkan at-tayamum tayamum itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara yang bisa membatalkan tayamum. Yang pertama perkara abtolal wudu'a, yang membatalkan segala perkara wudu. Ya, wudu misalnya kentut batal, nah maka tayamum kalau kentut juga batal gitu ya. Nanti saya jelasin, saya baca dulu. Terus kemudian waru'yatul ma'i, melihat adanya air fi ghairi waqti sholati, di luar waktu sholat. Ya, ketika dia tahu ada air sebelum waktu sholat, maka tayamumnya batal. Ini ada orang udah tayamum dia, terus ada orang teriak,
Pak ada air di Pondok Dayung, atau Pak ada air di Sekip gitu, Pak ada air di Kebun Kelapa. Nah seketika itu juga walaupun udah tayamum, batal tayamumnya karena sudah ada informasi bahwa ada air. Beda lagi ceritanya ketika dia sudah takbir, udah sholat, Allahu Akbar, udah sholat ya, tiba-tiba ada orang teriak, ada air tuh di Pondok Dayung. Nah maka sholatnya tetap dijalankan dengan tayamumnya itu. Terus kemudian warid dati dan murtad ya. Jadi murtad juga menyebabkan semua ibadah itu batal, termasuk tayamum. Wasahibul jabairi, dan juga termasuk orang yang berpembalut ya, orang yang punya perban kalau bahasa kita. Yang sahu itu cukup mengusap ya, alaiha atas pembalutnya, wayatayamamu, dan kemudian dia bertayamum, wa yusolli, lalu kemudian sholat, wala i'adata, dan tidak perlu i'adah, tidak perlu mengulang ya, maksudnya mengulang sholatnya, alaihi atas dia, in kana, jika adanya dia, wadha'aha ala tuhrin, melakukan sholat tersebut tetap dalam keadaan suci. Nah, ini saya jelasin ya. Jadi saat pertama untuk wajib atau rukun ya, fardunya tayamum itu ada 4. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai sikut, kemudian tertib. Niat ya, kalau wudu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau untuk tayamum beda, nawaitu tayamuma li istibahati sholat. Nah, jadi nawaitu, saya niat tayamum li istibahati sholati, untuk memperbolehkan saya melakukan sholat. Nah ini bedanya. Jadi kalau wudhu nggak ada kata sholat ya, untuk menghilangkan hadas. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil, nawaitu, saya niat wudu'a wudu li rafil, untuk menghilangkan hadasil hadas asgori, yang kecil ya, fardhu ta'ala. Itu kalau untuk wudu. Tapi kalau untuk tayamum, karena memang dia diperuntukkan untuk sholat, maka ada kata-kata sholatnya. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala ya, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat tayamuma, melakukan tayamum, li istibahati sholati, untuk supaya boleh melaksanakan sholat fardhu lillahi ta'ala. Jadi poinnya ada 4 ya, niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai sikut, yang keempat tertib. Beda sama wudhu. Nah ini saya tanya, wudhu rukunnya berapa? Ayo sambil minum dulu nih. 4. 5 ya? 5. 6. Yang benar ya, bener deh. Tebak-tebakan. Coba yang pertama apa? Niat dulu. Niat dulu. Niat dulu. Terus yang kedua, membasuh muka. Terus tangan. basuh tangan. Tangan doang, nggak sampai sikut. Iya, Sampai sikut. Terus nih. Bun. Membasuh sebagian kepala. Terus kaki sampai mata kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Terus tertib. Jadi berapa? 6. 6. Oh iya, tadi aku 5. Iya, kurang. Iya. Berarti ada berapa? 6. Tapi kalau untuk tayamum cuma 4. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai sikut, tertib. Artinya kalau di dalam wudhu tadi disebutin sama Pak Haji tuh, untuk anggota badannya yang kena 4 selain niat sama tertib ya. Niat, tertib, yang empatnya ini muka, tangan, sikut, bagian kepala, kaki. Jadi ada 4 anggota badan kalau wudhu. Tapi kalau tayamum cuma 2, muka doang sama tangan sampai sikut. Nah ini saya praktekin caranya.
Dulu udah pernah sih ya, udah saya sampaikan, tadi saya ulang lagi. Nah, ambil tanahnya berdebu, ingat, seada-adanya. Yang penting tohir, yang penting suci, ya, bukan yang bekas ada kucing, nah, nggak boleh. Ambil, ya. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan dibalik juga, ya, dibalik juga. Ada sebagian ulama mengatakan nggak perlu dibalik, langsung aja ditepukan sedikit. Ini tepuk juga kagak wajib, Pak. Hati-hati, ini ada juga kadang-kadang Ustaz nerangin harus ditepuk. Kata harus itu wajib, ya. Ingat, nggak ada kewajibannya, kan rukunnya 4 doang, ya. Rukunnya cuma 4 doang. Niat, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, tertib. Nggak ada kewajiban harus ditepuk, nggak ada, ya. Tapi disunahkan, ya. Memang ada sebagian ulama disunahkan. Kenapa? Karena kalau di Arab, ya, itu kan tanahnya pasir. Bapak kalau megang pasir, Pak, pasti banyak di sini nempel, ya. Iya nggak? Iya, beda sama tanah Indonesia. Kalau tanahnya Indonesia kan ya biasa aja, udah debu aja udah. Ya kayak gini nih, debu aja. Jarang tanahnya nempel di sini, ya, kecuali tanah-tanah lempung, ya. Tapi kalau tanah-tanah yang umum nih, bapak-bapak di jalanan, ya pasti nggak nempel-nempel amat. Nah, makanya bukan wajib, sunnah aja. Jadi boleh ditepuk. Tepuknya gimana? Boleh begini, boleh begini. Jadi nggak usah didebatin. Kok kata guru saya begini, kayak tepuk pramuka, gitu kan? Boleh begini samping, terserah lah. Yang penting tepukan tadi hanya untuk menjatuhkan sisaan pasir-pasir yang tebel. Intinya cuma itu aja. Jadi nggak usah berdebat, boleh begini kayak dulu, terserah. Orang kagak ditepak aja gak apa-apa kok, gitu ya. Jadi jangan sampai ada perdebatan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau versi yang tadi 2 double, pindahin yang tadi di sini, maka kemudian di belakangnya atau di sampingnya atau di situ, terserah lah. Pokoknya jangan di sini lagi. Untuk tayamum ini kan cuma 2 kali. Di sini nggak disebutin sih ya. Kalau di Fathul Qorib disebutin dorbataini, 2 kali. Ini yang membedakan lagi-lagi untuk tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu sunnahnya 3 kali, tapi kalau untuk tayamum sunnahnya cuma 2 kali. Jadi 1 kali juga sah, ya. Nah, makanya maksud orang yang pakai beginian itu biar dapat 2 kali, Pak, biar paham. Jadi kalau orang melakukan yang kayak begini terus melakukan lagi begini, maka dia terhitung 2 kali dapat sunnah. Tapi kalau orang yang melakukannya begini terus kemudian dibalik, berarti 2 kali dia dapat, karena dia akan melakukan 1 basuhan secara 2 kali sekaligus. Saya contohin ya. Ini dia versi yang 1 dulu nih. Versi yang 1 kali, tep, basuh muka. Ya basuh muka biasa kayak kita wudhu, ya. Terus kemudian dia tep lagi basuh. Nah, berarti dia melakukan 2 kali, bukan 3 kali ya. Kalau wudhu 3 kali, kalau tayamum 2 kali. Ini versi yang tadi begini. Nah, kalau versi yang tambah begini, ini 1, terus kemudian dibalik, maka kemudian setelah basuh pakai yang telapak, dibalik juga tangannya. Nah, dibalik tangannya, maka dia dapat 2 langsung. Nah, kaifiyah ini terserah Bapak mau pakai yang mana. Mau pakai 1-1, itu silakan. Mau pakai langsung 2 begini, tata caranya begitu, silakan. Paham ya? Selanjutnya tangan. Ya, ambil lagi, ya, tangan kanan kiri nempel di tanah yang berdebu tadi. Yang dibasuh pertama adalah tangan kanan, sama kayak wudhu, sunnah, tidak wajib. Artinya kalau kita basuh tangan kiri dulu pun gak ada apa-apa. Ya, tapi di sini tadi disebutin wa taqdimul yumna. Ya, sunnah dilakukan mendahulukan bagian kanan. Nah, maka tangan kiri siap-siap basuh tangan kanan. Ini versi 1 dulu ya. Versi 1 yang diambil tangan kanan, ya, dari kiri segini. Nah, ini tangan dibalik. Boleh tangan yang dibalik, boleh ini yang dibalik, terserah enaknya. Nah, setelah sampai di sini, ini kan tadi yang bekas pasir ya. Bekas pasir, ini jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas. Tuh, langsung dibalik. Saya ulang ya. Jadi gampangnya gini nih. Nah, ke sini dibalik. Nah, 1. Ambil lagi yang kedua. Itu kalau versi yang 1. Kalau yang versi kedua sama kayak tadi, muka. Ambil 1 terus dibalik.
Ya terserah mau dikeprok mau kagak terserah lah. Ya, saya suka diprotes juga tuh, keprok usah keprok, ya terserah lah, orang lagi ngajarin caranya kok. Ya, setelah ambil ini terus begini sama kayak tadi, beda aja tangannya diikut dibalik. Kalau yang tadi begini, ya, yang kanan begini, ya, nah maka setelah ini dibalik, ini juga ikut dibalik nih. Nah, gitu. Terus langsung nih tangan kanan gantian. Yang penting jangan sampai lepas ya. Yang penting jangan sampai lepas. Terus ini dibalik lagi. Ya terserah Bapak mau pakai kaifiah yang mana. Mau pakai kaifiah yang satu-satu silakan. Mau pakai kaifiah yang kedua silakan. Jadi untuk wudhu ya berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu dilakukan cukup 2 kali sunnahnya, kalau wudhu dilakukan 3 kali gitu ya. Terus selanjutnya tadi tertib sunnahnya itu paham tadi ya, fardunya ya, fardunya 4. Nah untuk sunnahnya tadi baca bismillah, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, wal mualatu dan berkelanjutan. Nah ini juga yang membedakan antara tayamum dengan wudhu. Kalau Bapak masih ingat pas kita bahas wudhu, saya sempat nerangin itu ada beberapa ulama yang mengatakan mualah itu berkelanjutan ya. Jadinya yang maksud berkelanjutan itu nggak boleh terputus. Nah di situ sebagian ulama mempersyaratkan maksimal terputusnya ya, walaupun nggak boleh terputus, tapi kalau seandainya seseorang harus memutus wudhu, nih wudhu dulu ya, memutus wudhu maka maksimal sampai kering. Ketika anggota badannya kering, maka sebagian ulama mengatakan wudhunya harus diulang. Saya beri contoh gini, misal kita lagi wudhu di rumah nih, wudhu ya dari tangan, muka, pas basuh kepala, ini pas basuh kepala, tiba-tiba habis airnya, misalnya gitu. Tiba-tiba habis airnya, yaudah kita tungguin aja dulu. Selama anggota badan kita tadi belum kering, ya belum kering lalu kemudian air keluar lagi, ya kita nyalain toren atau kalau pakai pump misalnya mati pumpnya, nyala lagi tuh pump. Selama anggota badan yang kita basuh belum kering, maka lanjutkan wudhu kita. Kurangannya tadi. Nah kekurangannya itu habis kepala apa? Kuping, ya udah kuping langsung. Jadi nggak usah ulang lagi dari awal telapak tangan, gitu. Kalau wudhunya belum kering, tapi kalau wudhunya udah kering, nah maka sebagian ulama, sekali lagi karena ini khilafiyah, sebagian ulama mengatakan harus diulang lagi dari awal, dari telapak tangan lagi, nggak boleh dilanjutin. Kenapa nggak boleh dilanjutin? Karena ada kata mualah. Mualah itu berkelanjutan, berkesinambungan, continue. Artinya kalau ada orang yang dia menghentikan wudhunya lalu wudhunya kering, maka mualahnya tidak dia dapatkan. Orang jangankan mualah ya, untuk ngobrol atau menyela-nyela wudhu aja itu makruh, walaupun wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Ini kita lagi wudhu nih, sambil ngobrol. Nah, sambil ngomong gitu, pergi wudhu. Mas Gianto tadi dari mana? Iya. Oh, saya dari jalan. Sambil wudhu. Emang wudhunya sah, tapi makruh. Karena menyela-nyela wudhu dengan sesuatu perbuatan yang lain. Nah, yang kayak begitu aja makruh. Apalagi sampai anggota wudhunya badannya kering. Betul. Iya, makanya sebagian ulama mengatakan wudhunya harus diulang kembali. Atau misalnya kita lagi wudhu nih, Pak. Kita lagi wudhu ya, basuh muka tadi tuh, pas basuh kepala teman kita manggil, Assalamualaikum, namu Pak Idris misalnya gitu. Oh iya bentar, gak akan dilanjutin, kita keluar tuh ngobrol. Wah kemana aja lo? Wah ngobrol itu asik, lupa kalau lagi wudhu. Nah tergantung nih, ini udah selesai, yaudah gue pulang ya, yaudah aneh pulang nih, Assalamualaikum. Wudhu kita masih basah kan nih anggota badan kita. Kalau masih basah, balik lagi ke kamar mandi, lanjutin. Tapi kalau udah kering, maka diulang lagi. Nah, ini kalau wudhu. Ini sambil saya ngingetin pelajaran dulu. Soalnya kadang-kadang aki-aki begitu, habis diajarin lupa besok. Ini kalau wudhu. Nah, kalau tayamum gimana? Nah, tayamum untuk mualah masuknya sunnah. Ya. Artinya andai kata kita baru muka tadi, kita baru muka tuh,
Terus kemudian ada orang bilang, woi ada air. Terus kita tinggal nyari air. Mana tuh air? Ternyata nggak ada juga. Balik lagi, kagak ada. Tadi kita udah sempat basuh muka, ya udah lanjutin. Tinggal basuh tangan. Ini bedanya dengan wudhu. Kalau wudhu kagak boleh pakai begitu. Bisa bedain, gitu ya. Nah terus selanjutnya, yang membatalkan tayamum pertama adalah segala yang membatalkan wudhu. Apa aja yang membatalkan wudhu? Keluar sesuatu dari lubang kubul dan dubur, ya pipis, kencing, ya segala macam, hilal mani ya, kecuali mani ya. Pokoknya yang biasa keluar itu batal. Makan batal nggak wudhu? Makan batal nggak wudhu? Nih kita udah wudhu, sholat maghrib terus kita makan. Sholat isya wudhu lagi apa enggak? Enggak. Jadi tidak membatalkan. Apakah harus berkumur? Ya enggak harus, sunnah. Sunnahnya berkumur supaya ketika kita sholat jangan sampai ada sisa makanan yang nyelip. Intinya gitu. Tapi nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban harus kumur kan? Manis, Ya apapun, mau manis, asam, asin, nano. Ya. Pokoknya nggak ada kewajiban harus berwudu lagi karena wudu kita belum batal dan makan minum tidak membatalkan wudu. Adapun kumur-kumur, siwak dan sebagainya yaitu sunnah. Ya itu mah sunnah aja. Jangankan mau sholat, kita mau ngobrol sama orang aja kumur-kumur dulu, sikat gigi dulu, ya kan? Apalagi sholat. Tapi secara aslinya dasarnya dia tidak membatalkan wudhu. Ya. Bersentuhan dengan lain jenis, dulu deh kita bahas tuh. Batal nggak wudhu? Lain jenis. Kalau bukan mahram, batal. Tapi kalau mahram, enggak. Ya kita punya adik perempuan, batal. Tapi kalau bini, karena bukan mahram, batal. Mertua enggak. Kalau adik ipar, kakak ipar, batal. Ya pokoknya yang bukan mahram, batal. Tapi kalau yang mahram, adik kandung kita, kakak kandung kita, termasuk tadi ibu mertua, nah itu enggak batal. Yang enggak boleh dikawinin. Nah yang enggak boleh dikawinin. Waladhi ya'utilu tadi ya, membatalkan wudhu maka membatalkan tayamum. Waru'yatul ma'i dan kemudian melihat air fi ghairi waqti sholati pada selain waktu sholat. Tadi udah saya jelasin tuh ya. Walaupun airnya ada di Sekip gitu misalnya, atau ada di Kayu Panis lah yang jauh, atau di Jatinegara. Wah, ada air di Jatinegara, harus ke sana, Pak. Ya, kalau di dalam kitab-kitab fikih yang lain itu jangkauannya satu balat. Satu balat itu satu masjid jami, belum pernah saya sampaikan ya. Masjid jami kita di sini apa? Asyamsu. Nah maka selama jangkauan masjid Asyamsu keluar, berarti kalau ke sana Baitun Nur, kalau ke sini Nurul Iman gitu ya, kalau ke sana Al Fajar, kalau ke sana As-Sidik, nah itu jangkauan masjid jami. Selama masih berada di daerah masjid jami, wajib kita nyari air di situ. Jadi nggak boleh sembarangan tayamum juga. Udah tayamum aja air mati, nggak boleh. Harus usaha dulu. Gimana caranya? Terus kemudian waridatu murtad ya. Wasoibul jabairi dan adapun orang yang tadi tuh pakai perban ya. Nah maka boleh dia yang sahu mengusap atau membasuh alaiha atasnya ya, atas perban tadi jabair. Jabair itu perban. Boleh dia basuh perbannya itu, wayatamayam mamula kemudian dia tayamum, wayusoli dan dia sholat, wala i'adata alaihi dan dia tidak perlu mengiadah. Iadah itu mengulang sholatnya. Jadi sholatnya tetap dianggap sah. Ya. Wa in kana wado'aha dan jika adanya yang dia lakukan itu ala turin dengan atas kesucian selama dia melakukannya dalam keadaan suci. Wa yatayammamu dan kemudian tayamum seseorang likuli faridotin atas satu fardu, wa yusolli dan kemudian sholat bitayamumin dengan tayamum wahidin yang satu, masya'a sekehendak dia minan nawafili dari berbagai sholat sunnah. Nah saya jelasin dulu yang perban. Jadi andai kata ada orang digip, diperban segala macam tetek bengek, yang tadi saya contohin misalnya dokter bilang, Bapak jangan sampai kena air dulu nih Pak.
Kalau kena air nanti penyakit bapak nggak sembuh-sembuh. Ini udah dokter yang bilang ya, maka diperbolehkan dalam Islam. Karena Islam juga berkaitan dengan medis. Nah, maka kalau dia wudhu, ya muka mah tetap basuh pakai air. Muka tetap basuh pakai air. Nah, untuk bagian tangan nggak usah pakai air, pakai debu untuk ganti airnya. Gitu, kayak tadi. Nah, baru kemudian sebagian kepala pakai air lagi. Terus kemudian kaki juga pakai air lagi, gitu sama. Paham ya? Karena memang ada rukhsah dan sholat dia dengan wudhu kayak begitu. Wudhu yang dicampur pakai tayamum berarti kan double ya. Wudhu dan tayamum. Mukanya, kakinya semua pakai air, sedangkan tangannya pakai tayamum. Maka yang kayak begitu wala i'ada sholat alaihi. Maka orang tersebut tidak perlu mengiadah sholatnya, nggak perlu mengulang sholatnya. Jadi sholatnya tetap sah selama dia dalam keadaan suci. Ya, syaratnya kalau dia dalam keadaan suci. Artinya suci apa? Pakaiannya suci, badannya suci, tempat sholatnya suci. Tapi kalau seandainya dia berada di rumah sakit, pakaian belum diganti-ganti, barangkali ada mazinya, ada nanahnya, ada darahnya, lalu dia sholat dengan model kayak gitu, wudhu dicampur dengan tayamum, maka tetap dia harus i'adah. Ya, tetap dia harus mengulang sholatnya. Ini hati-hati ya, kadang-kadang yang kayak gini orang kita nengok rumah sakit cuma nengok doang, ingetin sholatnya Pak ya. Kalau kita jenguk orang di rumah sakit, ingetin sholatnya, usahain tetap sholat di rumah sakit walaupun sakit. Barangkali umurnya kagak ada, dia mati kagak punya utang sholat. Walaupun sholat di rumah sakit itu tadi saya sampaikan yang kayak di kendaraan, sholatnya lihurmatil waktu, hanya sekedar untuk menghormati waktu. Ketika dia sudah sembuh, pulang dia ke rumah, wajib kodok. Berapa hari di rumah sakit? 3 hari. Kodok 3 hari. Boleh langsung, boleh dicicil. Kalau orang sakit mah bebas. Ya, boleh langsung 3 hari sekaligus, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib terus, gak apa-apa. Mau dicicil, habis sholat zuhur 3 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kan 3 hari. Habis sholat asar kodok, sholat asar kodok, sholat asar kodok 3 kali. Habis sholat maghrib, sholat kodok maghrib, sholat kodok maghrib, sholat kodok maghrib. Terserah, yang penting dibayar utang sholatnya. Jangan sampai kagak gitu ya. Nah, ini dinasihatin kalau kita nengok orang sakit gitu ya, kasih tahu usahain tetap sholat walaupun sholatnya dihormatil waktu. Kagak pakai wudhu, kagak pakai tayamum, orang cuman bisa duduk. Allah, ya udah sholat sebisa-bisanya ya, supaya nggak jadi tanggungan kalau seandainya dia kagak ada umur. Kalau nggak ada umur bahaya Pak. Nah, karena sholat itu tetap wajib dilakukan. Nah, tadi gitu ya, sampai orang yang seandainya tangannya ada jabair, ada perban, digip, itu aja tetap harus sholat walaupun dengan cara menayamumkan dirinya gitu. Terus kemudian yang terakhir tadi, kalau untuk wudhu, selama wudhunya tidak batal masih boleh dipakai sholat. Tapi kalau tayamum kagak boleh, hanya boleh pakai sholat wajib 1. Iya, jadi kalau kita nih sholat maghrib tadi, kita wudhu kita belum batal. Nih kita sholat isya habis ini, nggak usah wudhu lagi, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau tayamum kagak boleh. Untuk satu fardu ke fardu yang lain, walaupun belum batal, harus tayamum lagi. Ya, habis sholat maghrib tadi kita nggak batal nih, mau sholat isya, ya tayamum lagi, kagak boleh. Ah, saya kan belum batal, nggak boleh. Kalau wudhu boleh, tapi kalau tayamum nggak boleh. Nah, ini sebagai motivasi, ngapain sih kita ya belajarin model kayak begini? Ini kan rada kagak kepake Pak. Ini ilmu kayak gini sebetulnya rada kagak kepake. Ya, kalau sekarang, kenapa? Ini saya sebagai motivasi. Karena kalau bukan kita yang mewariskan ilmu ini, siapa yang mewariskan ilmu ini sampai kiamat? Sering saya sampaikan, ketika nanti kita menjelang kiamat Pak, itu balik lagi kayak zaman purba. Nggak ada orang punya mobil, nggak ada orang punya motor, nggak ada orang punya pesawat. Semuanya akan kembali kayak zaman dulu, kendaraan pakai kuda. Dan sekarang udah pada perang-perangan, tank ngebom, pesawat tempur ngebom, ya kan? Ntar menjelang kiamat, terus sekarang aja udah pakai nuklir. Senjata semua hancur semua, kembali kayak zaman dulu. Orang pakai kuda, pakai onta,
Balik lagi ke zaman dulu. Air juga begitu. Sekarang mah enak, air gampang. Tinggal cetek nyala. Yang pakai pam ser keluar. Tapi ntar menjelang kiamat, jangankan menjelang kiamat, di bapak ibu kita, kakek nenek kita dulu waktu perang, nyari air susah. Ketemu musuh ditembak, dikejar. Menjelang hari kiamat nanti, umat Islam bakal bertempur dengan mereka itu. Nah, makanya pasti ada situasi-situasi, ada kondisi-kondisi yang menyulitkan, di mana mungkin nanti anak cucu kita, regenerasi kita menjelang kiamat tadi, dia nggak bakal bisa ketemu air, maka dia akan melakukan tayamum. Dari mana mereka tahu caranya tayamum? Dari bapak ibunya yang masih hidup dulu sebelum kiamat. Dari siapa bapak ibunya tahu? Dari kakek neneknya. Dari siapa kakek nenek? Terus sampai ke kita. Ketika kita mempelajari ini, kita mewariskan ilmu ini kepada anak kita mewariskan kepada anaknya lagi kepada anaknya lagi, terus sampai hari kiamat. Jadi ilmu itu terjaga sampai hari kiamat, ya gara-gara sekarang. Jadi bapak jangan pikir, ngapain ya belajar kayak gini ya? Kagak penting-penting amat sebetulnya. Pelajaran SD. Nah, pelajaran SD, walaupun belum tentu bisa juga Mas Ganto. Nah, iya. Kenapa? Ya itu tadi. Tujuannya ke situ, Pak, untuk menjaga umat Islam, generasi Islam ketika menjelang hari kiamat. Kalau nggak ada lagi orang yang melajarin tayamum, ya nggak ada orang belajarin tayamum ngeremehin, udah nggak usah belajar tayamum buat apaan. Lah nanti umat Islam di masa mendatang di hari kiamat itu siapa yang ngajarin? Sementara di hari kiamat semuanya sudah balik lagi ke zaman purba, kitab udah kagak ada, ya buku-buku udah aja lah, udah perang. Listrik nggak ada. Listrik kagak ada, mau nyari di mana? Nah, disitulah ilmu itu tersalurkan dari generasi ke generasi lewat pengajian. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.